Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi kita mengangkat tangan kanan kita. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ada hanya karena kemurahan Tuhan. Engkau yang sudah menebus kehidupan kami dan sudah melayakan kami untuk beribadah melayani-Mu Tuhan. Sebabnya kami sangat bersyukur berbahagia sore hari ini masih ada waktu kesempatan Kau berikan bagi kami untuk beribadah melayani Engkau Tuhan. Menikmati persekutuan dengan pribadi-Mu. Mari Yesus Imam Besar, Engkau hadir dalam ibadah kami. Engkau mengerjakan pelayanan pendamaian dan pelayanan penyucian bagi kami semua. Biarlah urapan-Mu dicurahkan atas kami. Mengurapi seluruh pelayan, mengurapi seluruh sidang jemaat, mengurapi setiap peralatan yang kami gunakan. Juga Tuhan tolong agar listrik segera menyala, sehingga umat-umat-Mu yang ada di Diora bisa kembali mengikuti ibadah pada sore hari ini secara online. Tuhan tolong semuanya. Kuasa iblis setan yang mau mengganggu, yang mau menggagalkan ibadah pelayanan kami apapun bentuknya. Gangguan lewat listrik, lewat jaringan internet kami tolak, kami hancurkan semuanya. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, Engkau Imam Besar Agung. Engkau ada di tengah-tengah ibadah pelayanan kami. Mengerjakan pelayanan pendamaian dan pelayanan penyucian bagi kami semua. Mohon belas kasih kemurahan-Mu bagi kami. Kuasa-kuasa iblis setan sekali lagi yang masih mau mengganggu, kembali kami usir semua dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Gerakan jiwa-jiwa datang beribadah melayani-Mu Tuhan.
juga gereja lain, persekutuan lain yang beribadah bersama dengan kami. Engkau juga memberkati mereka seperti Engkau berkati kami saat ini. Terutama satukan kami semua dalam satu firman pengajaran yang benar, membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali. Inilah doa kami Tuhan, kami buka tahbiskan ibadah pelayanan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya ucapkan selamat sore. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekali. Kita berdoa supaya listrik segera menyala. Kasihan saudara-saudara kita yang beribadah di Diora, mereka tidak bisa mengikuti ibadah karena tidak ada jaringan. Tuhan tolong kita sekalian, kita melanjutkan ibadah kita dengan kita menyanyikan Besar Anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Kita hidup hanya karena kasih kemurahan anugerah Tuhan. Kalau kita hidup bergantung pada apa yang ada di dunia ini, maka kehidupan kita akan hancur binasa bersama dengan dunia. Tapi kalau kita hidup bergantung dari kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kapan saja, dalam situasi kondisi apa saja, kita pasti hidup. Puji Tuhan, kita lanjutkan lagi dari nyanyian rohani 181, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan, lebih dalam dari
lautan. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau kerjakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Haleluya. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Kita tidak dapat membalas segala kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan selain pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Penyembahan yang benar adalah penyembahan yang didorong oleh firman pengajaran benar dalam urapan Roh Kudus. Itulah yang kita akan dengarkan pada sore hari ini. Biar kita disucikan, firman Tuhan sungguh ajaib, mampu menyucikan, membaharui kita, dan tentu juga mampu memberikan jawaban yang pasti dalam setiap pergumulan hidup kita. Bersama kita bangkit berdiri. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu. Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan, sebagai di siang hari, tiang awan, tiang api di malam hari. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Kor, pimpin langkahku, bimbing jalanku, bimbing jalanku. Berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Kita mengangkat tangan kanan kita, kor. Pimpin langkahku, bimbing jalanku. Berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Sekali lagi, kor. Pimpin langkahku, bimbing jalanku. Berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu sungguh ajaib. Firman-Mu sungguh ajaib. Haleluya. 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 Firman-Mu sungguh ajaib Tuhan. Mampu untuk menyucikan kami dan mampu membaharui kami dari manusia daging
yang ditandai dengan begitu banyak kekurangan, kelemahan, menjadi manusia rohani sampai suatu saat sempurna sama mulia seperti Engkau. Mujizat rohani terjadi, mujizat jasmani juga pasti terjadi lewat kekuatan firman pengajaran-Mu Tuhan. Sebabnya saat ini kami mau duduk di bawah kaki-Mu untuk merendahkan diri kami, mau menyambut kebesaran firman-Mu Tuhan. Engkau bukakan rahasia firman di tengah-tengah kami saat ini dan curahkan urapan-Mu atas kami semua. Mulai dari hamba-Mu urapi Tuhan, untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu Tuhan. Juga urapi seluruh umat-Mu, bisa mendengarkan firman dengan suatu kebutuhan, mengerti, percaya akan firman-Mu, dan mampukan kami semua bisa melakukan firman-Mu, untuk mendorong kami bisa berdoa menyembah Engkau dengan benar, penyembahan yang naik ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman dalam urapan Roh Kudus benar-benar adalah uluran tangan kasih Tuhan bagi kami, untuk menjangkau, mengangkat kehidupan kami dari segala ketenggelaman, kemerosotan kami, sampai mengangkat kami ke awan-awan, bertemu Engkau Yesus mempelai pria surga. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa setan yang masih mau mengganggu, kami tolak, kami hancurkan pekerjaan, kami usir semua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Tuhan tolong berkemurahanlah agar listrik segera menyala, jaringan kembali bisa berfungsi dengan baik, umat-umat bisa mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan, dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami sambut terima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Selamat kita berbahagia memandang pribadi Tuhan di dalam firman-Nya. Melihat keadaan seperti ini, listrik sering padam, ya kita bergumul berdoa supaya Tuhan bisa memberkati kita, dan pasti bisa, ya tergantung kebutuhan kita sekalian untuk menyediakan wifi dan gensetnya. Sehingga ada genset tapi tidak terlalu besar. Kita berdoa supaya ada genset yang lebih besar, yang lebih memadai, dan ditambah dengan bisa pasang wifi. Jadi biar mati lampu pakai genset ya tetap bisa siaran langsung. Ya kalau seperti begini kasihan. Ya, mereka tentu bertanya-tanya yang di Diora, kenapa tidak ada siaran langsung ini. Ya, semoga Tuhan tolong kita sekalian. Puji Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tentang perjamuan suci di dalam Markus pasal yang ke-14. Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 22 sampai ayat 25. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Gitu. Nah, di sini kita lihat Tuhan mengatakan perjamuan suci itu adalah tubuhnya Tuhan sendiri dan darahnya. Jadi makan perjamuan suci adalah makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Bukan sekedar simbol. Kita yakini itu tubuh Kristus yang sesungguhnya. Darah Kristus yang sesungguhnya. Nah, puji Tuhan. Nah, jadi dengan kita memakan perjamuan suci, nah kita merenungkan apa tujuan dari Yesus mempersembahkan dirinya dan menumpahkan darahnya di kayu salib. Setiap kita makan perjamuan suci, kita bisa merenungkan apa tujuan utama Yesus
menyerahkan dirinya, mempersembahkan dirinya, dan menumpahkan darahnya di kayu salib. Nah, apa itu? Apa tujuannya? Mari kita membaca Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-14. Ibrani 9 ayat yang ke-14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ini tujuannya sangat jelas, yaitu melepaskan kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia untuk dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, itu tujuan. Tuhan Yesus mempersembahkan dirinya, menumpahkan darahnya di kayu salib. Itu untuk melepaskan kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Nah, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, apa itu perbuatan sia-sia? Perbuatan sia-sia adalah perbuatan yang tidak berguna bagi rohani kita. Bahkan mematikan rohani kita, merugikan sampai mematikan rohani kita. Itu perbuatan sia-sia. Perbuatan yang tidak berguna bagi rohani kita, bahkan merugikan dan mematikan rohani kita. Yaitu apa perbuatan sia-sia itu? Yaitu pertama, ini perbuatan sia-sia oleh korban Kristus, kita dilepaskan dari perbuatan sia-sia ini. Yang pertama, mari kita baca Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ini perbuatan sia-sia yang pertama. Galatia 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ini perbuatan sia-sia yang pertama adalah perbuatan daging. Itu yang pertama. Perbuatan daging, perbuatan dosa. Ada 15 jenis di sini. Kalau dihitung ada 15 jenis. Ini perbuatan daging. Nah, kalau ini ada, maka kita tidak akan bisa terbangun menjadi tabernakel rohani atau tubuh Kristus yang sempurna. Nah, kita tidak akan bisa terbangun kalau ada perbuatan daging, tidak akan bisa terbangun menjadi tabernakel rohani atau tubuh Kristus yang sempurna atau mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Nah, dulu tabernakel secara jasmani dibangun dari 16 jenis bahan. Ya, dibangun dari 16 jenis bahan. Itu tabernakel jasmani. Coba dibaca di dalam Keluaran 25. Kitab Keluaran pasal 25 ayat 2 sampai 7. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka. 1. Emas. 2. Perak. 3. Tembaga. 4. Kain ungu tua. 5. Kain ungu muda. Kain ungu tua itu biru. Kain ungu muda yaitu ungu. 6. Kain kirmisi merah. 7. Lenan halus. 8. Bulu kambing. 9. Kulit domba jantan yang diwarnai merah. 10. Kulit lumba-lumba. 11. Kayu penaga. 12. Minyak untuk lampu.
13 rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian. 14 permata krisopras. 15 permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. 16 mana? Yang ke-16 itulah kerang-kerangan yang diambil warnanya untuk mewarnai. Makanya ada warna merah, kulit domba jantan warna merah, ada kain ungu, kain kirmisi. Nah, warnanya itu diambil dari kerang yang ditumbuk, dihaluskan, diambil zat warnanya. Nah, dipakai untuk mewarnai. Kalau bahasa Gerikanya disebut diatamae lanyugatae. Nah, itu diambil semua itu. Enggak usahlah saya tidak bisa menerangkan terlalu dalam tentang itu. Ya, kita melihat saja 16 jenis bahan ini. Ada 16 jenis. Jadi kalau ada 15 jenis perbuatan daging, nah, tidak bisa terbangun menjadi tabernakel rohani. Dulu tabernakel jasmani 16 jenis bahan pembuatannya. Nah, tabernakel rohani, gereja Tuhan juga terbangun dari 16 jenis bahan. Nah, dalam wujud 16 bahasa yang diucapkan oleh murid-murid ketika mereka dipenuhkan Roh Kudus. Nah, 120 murid yang berkumpul di salah satu rumah di Yerusalem. Waktu mereka dipenuhkan Roh Kudus, mereka berbahasa roh, dan memakai 16 jenis bahasa, 16 bahasa. 16 bahasa. Nah, inilah cikal bakal terbangunnya gereja. Kemudian Petrus khotbah, 3.000 jiwa dimenangkan, dibaptis, dan berkembanglah gereja sampai sekarang. Nah, itu boleh dicek dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ayo dibacalah. Mari kita hitung. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-9 sampai 11. Kisah Rasul 2 ayat 9 sampai 11. Ini 16 bahasa yang diucapkan oleh murid-murid. Kita orang Partia 1, 2 Media, 3 Elam, 4 penduduk Mesopotamia, 5 Yudea, 6 Kapadokia, 7 Pontus, 8 Asia, 8 Asia, 9 Frigia, 10 Pamfilia, 11 Mesir, 12 daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, itu 12 Roma. Kemudian orang Yahudi 13, maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta 15, dan orang Arab 16. Nah, ini ada 16 bahasa yang mereka ucapkan waktu mereka dipenuhkan Roh Kudus. Jadi tabernakel jasmani 16 bahan, tabernakel rohani juga sama 16 bahan. Nah, kalau ada perbuatan daging, sekali lagi kita tidak bisa memberi untuk dibangun menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Ini yang pertama, Tuhan sudah menebus kita dari perbuatan daging. Jadi tubuh dan darah Yesus atau korban Kristus melepaskan kita dari perbuatan daging. Sehingga kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran. Dilepaskan dari perbuatan daging, yang kita kerjakan sekarang adalah perbuatan kebenaran. Termasuk melayani Tuhan dengan benar. Itu ayatnya dalam Roma 6. Baca lagi. Roma 6 ayat 13, kemudian ayat 17 sampai 18. Roma 16 ayat 13, 17 sampai 18. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi itu perbuatan daging ya tadi. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, perbuatan kebenaran. 17, 18. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Itu perbuatan daging ya. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, melakukan perbuatan kebenaran. Nih, yang kedua. Jadi, kita makan perjamuan suci, merenungkan apa tujuan tubuh Yesus diserahkan, darah Yesus ditumpahkan.
Nah, tujuannya tadi Ibrani 9 ayat 14. Melepaskan kita dari perbuatan-perbuatan sia-sia supaya bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, perbuatan sia-sia itu adalah satu, perbuatan daging. Yang kedua, perbuatan sia-sia yang kedua, segala aktivitas dunia, segala aktivitas atau kegiatan dunia yang menghalangi kita beribadah. Itu perbuatan sia-sia. Segala aktivitas atau kegiatan di dunia yang menghalangi kita beribadah. Ini disebut kerja paksa. Nah, kalau menghalangi kita beribadah itu namanya kerja paksa. Dulu bangsa Israel menjelang mereka keluar dari Mesir ya, untuk pergi beribadah kepada Allah di padang gurun, nah, mereka ditindas dengan kerja paksa. Nah, supaya mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, itu dulu. Nah, di dalam Keluaran pasal 1, nah, orang Mesir menindas dengan kejam bangsa Israel dengan kerja paksa. Kemudian di pasal yang ketiga, 4, Musa dipanggil oleh Tuhan, diutus untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, di pasal yang kelima, Musa menghadap Firaun. Ternyata semakin diperberat kerja paksa mereka. Nah, coba dibaca, ayo kita baca. Keluaran 1 ayat 11, pasal 5 ayat 1 dan 9. Ayat 1 dan 9. Keluaran 1 ayat 11, kemudian Keluaran 5 ayat 1 dan ayat 9. Sebab itu, pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Pasal 5 ayat 1. Di sini Musa menghadap Firaun. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Mereka memohon supaya bangsa Israel dibebaskan untuk bisa beribadah. Nah, tapi apa yang terjadi di ayat yang ke-9? Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Nah, ini kerja paksa. Jadi segala aktivitas atau kegiatan di dunia ini yang menghalangi untuk beribadah melayani Tuhan itu adalah kerja paksa. Ya, menjelang bangsa Israel keluar dari Mesir, pekerjaan mereka semakin diperberat oleh Firaun. Nah, sekarang menjelang gereja mau terangkat dari dunia ini, mau menyambut kedatangan Yesus di awan-awan, nah, menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Nah, iblis juga semakin mengikat gereja Tuhan dengan perkara-perkara duniawi. Nah, itu dulu dalam bentuk nubuatan. Nah, sekarang kegenapannya bagi kita. Nah, dulu bangsa Israel secara jasmani, kita yang rohani sekarang. Nah, mereka ditindas, pekerjaannya semakin diperberat supaya tidak bisa keluar dari Mesir. Sekarang kita, nah, iblis semakin mengikat kita dengan perkara dunia supaya kita tidak terangkat. Nah, ketinggalan waktu Yesus datang kedua kali. Nah, caranya bagaimana? Cara iblis mengikat gereja Tuhan dengan perkara dunia. Nah, coba dibaca kembali mulai dari ayat yang ke-7. Ini caranya. Keluaran 5 tadi, ayat 7 sampai 9. Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka. Dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Nah, cara setan bagaimana? Jerami dikurangi, jumlah batu batanya harus tetap sama. Itu caranya. Jeraminya dikurangi, tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat tiap hari harus tetap sama. Nah, seperti waktu ada jerami. Nah, artinya
Nah, kebutuhan hidup semakin meningkat. Tetapi sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup semakin berkurang. Nah, itu cara setan. Itu. Semakin berkurang, kebutuhan hidup semakin meningkat. Sarana untuk memenuhi kebutuhan semakin berkurang. Nah, sehingga akhirnya mengakibatkan gereja Tuhan terikat. Nah, ini ada dua akibatnya. Nah, kalau kebutuhan hidup semakin meningkat, sarana untuk memenuhinya berkurang, nah, mengakibatkan dua hal. Yang pertama, firman tentang ibadah, ayat 9 tadi, firman tentang ketekunan ibadah, tentang ketekunan ibadah, membawa hasil yang baik, nah, dianggap perkataan dusta. Itu akibat pertama. Jadi kalau ada pendeta memberitakan firman, harus tekun ibadah, utamakan ibadah, itu dianggap perkataan dusta. Apa itu perkataan dusta? Itu jangan percaya, jangan percaya. Kalau kamu ibadah terus bagaimana? Mau memenuhi kebutuhan hidupmu. Nah, itu dianggap sebagai perkataan dusta, ajaran palsu. Nah ini, kalau kita mau beribadah, ditanya berapa kali dalam seminggu, 3 kali, 3 macam ibadah. Hah? Kapan kerjanya? Bagaimana mau maju kamu seperti itu? Nah, dianggap perkataan yang dusta. Itu mengakibatkan yang pertama. Nah, yang kedua, akibat yang kedua, nah, gereja Tuhan masuk dalam proyek, masuk dalam proyek pembangunan kotanya Firaun. Nah, tadi ya di pasal 1. Ada 2 kota, kota Pitom dan Ramses. Nah, ini gereja Tuhan masuk dalam proyek pembangunan kota Firaun. Sekarang kotanya iblis. Itulah Babel. Mempelai wanitanya setan. Pusat kejahatan dan kenajisan. Nah, itu kalau gereja sudah terikat dengan dunia, arahnya ke sana, masuk pembangunan Babel, pusat kejahatan dan kenajisan. Tidak akan bisa terbangun menjadi tubuh Kristus yang sempurna untuk masuk Yerusalem baru. Nah, berarti binasa bersama dengan dunia ini. Oh, Tuhan tolong kita. Bersama dengan iblis binasa selamanya. Jangan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Firaun, orang yang menghalang-halangi ibadah, dia dibinasakan oleh Tuhan. Sekarang kita juga, kalau kita menghalang-halangi diri untuk beribadah, bahkan menghalangi orang lain beribadah, Tuhan juga akan binasakan kita. Nah, ini jangan terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Firaun, iblis, ya, sekarang berupaya. Dia mau ikat gereja Tuhan dengan perkara dunia. Lewat kebutuhan hidup yang semakin meningkat, sarananya semakin berkurang. Semakin susah. Nah, akhirnya terikat dengan pekerjaan, terikat dengan perkara dunia, firman tentang ibadah dianggap dusta. Nah, dan terbangun menjadi kotanya setan, kota Firaun, kota Babel. Ya, sempurna dalam kejahatan kenajisan. Tuhan tolong kita. Ingat, dosa tidak beribadah itu adalah dosa yang meningkat. Dosa tidak beribadah itu meningkat. Jangan kita anggap sepele, itu dosa yang meningkat. Yaitu Ibrani 10, 25 sampai 27. Ibrani 10 ayat 25 sampai ayat 27. Ayat 25 sampai 27. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ini dosa yang meningkat. Yaitu dosa kebiasaan. Nah, kalau tidak beribadah itu lama-lama jadi kebiasaan. Dosa kebiasaan. Nah, artinya dosa kebiasaan ini sudah terbiasa tidak beribadah sampai merasa tidak bersalah. Itu sudah kebiasaan. Sampai merasa tidak bersalah ketika tidak beribadah. Malah ketawa-ketawa. Itu sudah jadi kebiasaan. Nah, saya dulu kerja juga, waktu saya kerja di Malang, ya itu
Akhirnya jadi kebiasaan, betul jadi kebiasaan. Merasa tidak bersalah. Waktu awalnya saya tidak beribadah, menangis. Sedih. Sampai bekerja itu pikiran di gereja terus. Aduh, sedih sekali. Tidak beribadah. Apalagi pas di jadwal saya main musik. Waduh, sedih sekali. Lama-lama sudah jadi kebiasaan. Sudah terbiasa. Sudah tidak rasa apa-apa. Untung Tuhan masih tolong lewat firman, masih datang mengoreksi, mengingatkan saya. Nah, ini dosa kebiasaan. Yang kedua, dosa sengaja. Dosa sengaja. Ada waktu, ada kesempatan. Kalau tadi, dosa kebiasaan itu karena memang tidak ada waktu. Atau tidak ada kesempatan. Ada waktu tapi kesempatan tidak ada. Ada kesempatan tapi waktu tidak ada. Atau waktu dan kesempatan dua-duanya tidak ada. Nah, akhirnya sudah terbiasa. Seperti saya. Ya, tidak ada waktu untuk beribadah dan kesempatan karena saya harus kerja dulu. Apalagi kalau masuk sore, hari Minggu kalau masuk pagi ya ibadah tidak selesai. Langsung tinggalkan ibadah, pergi kerja. Itu dulu. Akhirnya dia terbiasa, merasa tidak bersalah lagi. Nah, itu dosa kebiasaan. Nanti kalau terbiasa terus jadi dosa sengaja. Ada waktu, ada kesempatan, tapi sengaja, memang sengaja sudah tidak mau beribadah. Ada waktu, ada kesempatan, tapi memang sudah disengaja. Ya, enggak mau beribadah, sudah sengaja. Sudah sengaja. Nah, kalau sudah menjadi dosa sengaja, tadi dikatakan tidak, ayat 26, tidak ada pengampunan dosa lagi. Tidak ada pengampunan dosa. Kalau sudah sengaja, sudah tidak ada pengampunan. Nah, tidak ada pengampunan dosa lagi, hanya menunggu dihukum bersama dengan dunia. Mari biar kita mau tingkatkan ibadah pelayan kita, tingkatkan. Kita evaluasi ibadah kita sepanjang tahun ini. Kalau sudah mulai merosot, ayo sekarang ada firman. Mungkin sudah sampai sengaja. Sekarang kena firman, ayo mari berubah, segera berubah. Segera berubah. Nah, selagi masih ada korban Kristus, Yesus belum datang kembali kedua kali. Masih ada kesempatan bagi kita untuk bertobat, untuk dipulihkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Nah, yang ketiga, ini perbuatan sia-sia yang ketiga, perbuatan kegelapan. Roma 13 ayat 12 sampai 13. Roma 13 ayat 12 sampai 13. Nah, ini dengan perbuatan daging ya kurang lebih sama, hampir sama. Hampir sama ini. Roma 13 12 sampai 13. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ini perbuatan kegelapan. Gelap berarti sudah tidak ada matahari. Matahari sudah tidak ada, itu gelap. Nah, berarti sudah tidak ada kasih. Nah, ini perbuatan kegelapan, perbuatan tanpa kasih. Sudah tidak ada kasih lagi. Tanpa kasih. Nah, ini jangan ada dalam diri kita. Itu merugikan rohani kita. Nah, perbuatan kegelapan itu antara lain perselisihan dan iri hati. Nah, itu perbuatan kegelapan, perbuatan dosa itu. Perselisihan dan iri hati. Disejajarkan dengan dosa percabulan dan hawa nafsu. Pesta pora, kemabukan. Nah, disejajarkan dengan dosa makan minum dan dosa kawin mengawinkan. Nah, jadi berarti semua dosa sama saja. Sama saja. Merupakan perbuatan kegelapan yang merugikan rohani kita. Yang membawa kita nanti masuk dalam kegelapan paling gelap. Itulah aniaya antikris. Itu kegelapan paling gelap. Masuk aniaya antikris. Nah, nih hati-hati. Ya, perbuatan daging, buang semua. Kemudian perbuatan aktivitas-aktivitas yang menghalangi kita beribadah, singkirkan. Dan ketiga, perbuatan kegelapan, perbuatan tanpa kasih, perbuatan dosa.
singkirkan. Caranya bagaimana? Menyingkirkan perbuatan kegelapan. Tadi ayat 14. Kenakan perlengkapan senjata terang. Pakai perlengkapan senjata terang. Itu caranya. Kita harus memakai perlengkapan senjata terang. Nah, itulah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu mengenakan perlengkapan senjata terang sama dengan mengenakan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Nah, praktiknya bagaimana? Supaya pribadi Tuhan Yesus Kristus itu ada dalam diri kita. Kita kenakan, ada dalam diri kita. Nah, praktiknya bagaimana? Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, itu praktiknya. Lewat ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Kita tekuni itu. Ya, mulai dari ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Nah, itu meja roti sajian. Kita mengenakan pribadi Yesus. Nah, itu. Kita mengenakan pribadi Yesus. Dalam ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci, kita bersekutu dengan Yesus. Mengenakan pribadi Yesus, anak Allah. Nah, ada terang Yesus anak Allah di dalam diri kita, hidup kita. Tekuni itu. Nah, kemudian ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Ibadah raya dulu, ketekunan dalam ibadah raya, pelita emas. Kita mengenakan pribadi Kristus, Allah Roh Kudus, Kristus. Ada terang Roh Kudus dalam diri kita. Nah, kalau tadi terlalu cepat, terang Yesus, anak Allah, itu akan meningkat, memuncak menjadi terang bulan di bawah kaki mempelai wanita Tuhan. Kemudian terangnya Kristus, Allah Roh Kudus, akan memuncak menjadi terang mahkota 12 bintang di atas kepala mempelai. Nah, kemudian ketekunan dalam ibadah doa penyembahan, mesbah dupa emas. Kita mengenakan pribadi Tuhan, Allah Bapa. Ada terang Tuhan, terang kasih Allah Bapa. Nah, terang kasih Allah Bapa itu akan memuncak menjadi pakaian matahari. Nah, ini pakaian matahari. Jadi kita mengenakan terang firman lewat ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab perjamuan suci. Kita mengenakan terang firman, terang Yesus anak Allah, terang firman. Jadi bulan di bawah kaki. Ketekunan dalam ibadah raya. Kita mengenakan terang Roh Kudus, terang Kristus. Jadi mahkota 12 bintang. Ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Kita mengenakan terang kasih Allah Bapa, terang Tuhan. Nah, menjadi pakaian matahari. Kalau terus kita tekuni, kita tampil sebagai mempelai wanita Tuhan, terang dunia. Wahyu 12 ayat 1. Wahyu 12 ayat 1. Nah, ini kalau kita terus tekuni 3 macam ibadah pokok, tekuni. Nah, tekuni ini tidak mudah terhalang oleh apapun tekun. Kita tekuni, maka kita akan tampil sebagai terang dunia, mempelai wanita Tuhan. Wahyu 12 ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Nah, berselubungkan matahari itu terang Allah Bapa, terang kasih Allah Bapa. Dengan bulan di bawah kakinya, terang firman dari Yesus. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Terang Allah Roh Kudus, terang Kristus. Kita tampil sebagai mempelai wanita Tuhan. Nah, jadi di dalam penggembalaan, kandang penggembalaan, di dalam kemah, dalam kandang penggembalaan. Nah, kalau kita tekuni itu, kita akan tampil sebagai terang dunia. Nah, dan kalau sudah punya terang dunia, hasilnya Tuhan naungi dengan sayapnya. Tuhan naungi kita dengan sayap. Wahyu 12 ayat 14. Kemudian Mazmur 61 ayat 5. Wahyu 12 ayat 14 dan Mazmur 61 ayat 5. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Nah, ini
Kalau kita tekuni, Tuhan karuniakan kepada kita sayap burung nasar yang besar. Nah, kita baca lagi. Mazmur 61 ayat 5. Kita mengalami naungan sayap Tuhan di dalam kemah, dalam penggembalaan. Kita mengalami naungan sayap Tuhan. Mazmur 61 ayat 5. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Nah, ini menumpang dalam kemah untuk selama-lamanya. Nah, bertekun dalam 3 macam ibadah pokok. Biarlah aku terlindung dalam naungan sayapmu. Ada dalam kemah, dalam penggembalaan, maka kita akan mengalami naungan sayap Tuhan. Oh, luar biasa. Kasih Tuhan kepada kita. Kita mau dinaungi oleh Tuhan. Mari, jadi buang itu. Lewat perjamuan suci kita renungkan korban Kristus sudah melepaskan kita dari perbuatan-perbuatan sia-sia untuk kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Apa perbuatan sia-sia? Perbuatan daging. Buang. Kemudian aktivitas dunia yang menghalangi beribadah. Singkirkan itu. Dan perbuatan kegelapan. Buang. Caranya untuk membuang semuanya, kenakan senjata terang. Kenakan senjata terang. Pakai perlengkapan senjata terang. Itulah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Kita mengenakan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan akan menaungi kita dengan sayapnya. Itulah sayap Tuhan itu sama dengan tangan kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan. Atau tangan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Itu sayap Tuhan. Kegunaannya. Kegunaan sayap Tuhan. Bagian-bagian terakhir. A. Mazmur 17 ayat 8. Ini kegunaan sayap Tuhan. Kegunaan tangan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mazmur 17 ayat 8. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Nah, kegunaan yang pertama. Memelihara dan melindungi kita secara ajaib. Seperti biji matanya Tuhan. Wah, tidak ada yang boleh usik. Ini memelihara dan melindungi kita secara ajaib. Seperti biji mata Tuhan sendiri. Jangan coba-coba usik biji mata Tuhan. Ini dalam Sakaria itu ya. Jangan coba usik. Tidak ada yang boleh menjamah biji mata Tuhan. Dalam Sakaria 2 ayat 8 itu. Tidak bisa dijamah. Nah, begitulah kehidupan yang tergembala. Kehidupan yang sungguh-sungguh bertekun dalam 3 macam ibadah pokok. Dia menghasilkan, dia bersekutu dengan terang. Nah, tidak akan bisa dijamah oleh siapapun. Sakaria 2 ayat 8. Sakaria 2. Tidak bisa dijamah. Bahagia kita. Mari. Jangan keluar. Begitu kita keluar dari penggembalaan, nah tidak ada perlindungan. Tidak ada perlindungan. Nah, siapa saja bisa menjamah. Terutama setan akan menjamah. Ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Matanya Tuhan. Tidak bisa dijamah. Ini kegunaan yang pertama. Ayo, ya, bukan berarti kita sombong. Mau bangga, mau sombong-sombong tidak usah pakai masker. Tidak usah jaga jarak. Kita pasti biji matanya Tuhan tidak akan dijamah oleh virus corona. Jangan begitu juga. Jangan. Ayo mari kita kenakan senjata terang, dapat naungan sayap Tuhan. Tangan kebaikan, kemurahan Tuhan melindungi kita, menjamah, memelihara, melindungi secara ajaib seperti biji matanya Tuhan sendiri. Kegunaan yang kedua, Ulangan 32 ayat 11. Ini kegunaan sayap Tuhan. Ulangan 32 ayat yang ke-11. Nah, jangan heran ya, kalau sudah tergembala ada kegoncangan, jangan heran. Nah, coba dibacalah ayat 10, mulai dari 10 lah. 10 tadi itu biji mata, tentang biji mata. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilingnya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Bayangkan, kita berada di padang gurun dunia, di tengah-tengah auman binatang buas, ulah setan, trio setan. Tapi kalau kita tergembala, kita biji matanya Tuhan. Tidak akan bisa dijangkau oleh setan. Sebutir pasir pun tidak boleh masuk. Butir pasir itu masalah. Butir pasir itu dosa.
Tidak boleh masuk. Tuhan lindungi. Ada masalah tapi tidak membuat kita hancur. Tuhan tolong, ada jalan keluar. Puji Tuhan. Ini yang kedua. Kegunaan yang kedua, laksana Raja Wali. Menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya. Mengembangkan sayapnya. Menampung seekor. Dan mendukungnya di atas kepaknya. 12. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Dan tidak ada ilah asing yang menyertai dia. Nah, ini kegunaan yang kedua, menopang, mendukung atau menopang kita saat menghadapi kegoncangan yang adalah ujian dari Tuhan. Nah, itu kegunaan sayap Tuhan. Mendukung atau menopang kita saat menghadapi kegoncangan yang adalah ujian dari Tuhan. Goncangan datang, tapi kita tidak jatuh. Digoyang-goyang sudah makan di dalam sarang, kasih makan, sudah tergembala makan firman. Diizinkan ada kegoncangan, goyang, jatuh. Tapi didukung. Waktu tidak mampu dia kepakan saya belum kuat, ditopang, didukung, diangkat lagi ke sarang. Nah itulah sayap Tuhan. Menopang kita saat menghadapi kegoncangan yang adalah ujian dari Tuhan. Tuhan izinkan kegoncangan datang dalam bentuk apapun, supaya rohani kita semakin bertumbuh besar dan kuat. Itu tujuannya. Ujian datang itu Tuhan izinkan terjadi, supaya rohani kita semakin bertumbuh besar dan kuat. Sayap kita semakin tumbuh besar dan kuat. Nah, diizinkan. Tandanya apa tadi ayat 12? Tidak ada ilah asing menyertai dia. Ilah asing. Tidak ada lagi yang dipercaya selain Tuhan. Tidak ada yang diandalkan lagi selain Tuhan. Itu tandanya. Hanya berharap kepada Tuhan sepenuhnya. Itu orang yang rohaninya bertumbuh dan kuat. Nah, ujian tujuannya seperti itu. Tadi uji supaya bergantung, bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dulu kuat, bisa kerja, semua bisa mampu, penghasilan, lumayan, banyak. Nah, lalu diizinkan kegoncangan terjadi, digoyang, ujian terjadi. Sudah tidak mampu, mohon maaf ya, tidak kuat, tidak bisa lagi bekerja. Nah, untuk berharap sepenuh kepada Tuhan. Nah, saya juga begitu. Nah, saya sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, diizinkan dulu. Jiwa banyak, semakin banyak. Nah, hampir-hampir penuh ini. Banyak. Diizinkan goyang, ujian. Nah, supaya saya tidak berharap bergantung pada jemaat, bergantung pada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Nah, begitu. Ujian datang supaya kita berharap sepenuh kepada Tuhan. Ini kegunaan yang pertama. Kegunaan yang kedua tadi, Wahyu 12 ayat 14, menyingkirkan kita ke padang gurun, jauh dari antikris. Itu kegunaan yang kedua. Menyingkirkan kita ke padang gurun, meluputkan kita dari antikris. Dan di sana kita dipelihara langsung oleh Tuhan. Tuhan pelihara langsung. Nah, saat Yesus datang kembali, sayap itu juga yang akan mengangkat kita ke awan-awan. Bertemu Yesus, mempelai pria surga. Inilah kegunaan sayap Tuhan. Mari masuk kandang penggembalaan. Itu tempat yang paling mantap untuk kita bisa mematikan perbuatan daging. Untuk kita bisa menyingkirkan aktivitas-aktivitas dunia yang menghambat ibadah. Untuk kita bisa menyingkirkan perbuatan-perbuatan kegelap. Semua hanya dalam kandang penggembalaan. Nah, di situ bertekun, bersekutu dengan pribadi Allah Tritunggal. Kenakan senjata terang. Nah, dan kita akan menikmati hasilnya. Sayap Tuhan menaungi kita. Tangan kebaikan, kemurahan Tuhan menaungi kehidupan kita. Memelihara, melindungi secara ajaib di padang gurun dunia ini. Seperti memelihara biji mata Tuhan sendiri, menjaga biji mata Tuhan sendiri. Kemudian menopang, menguatkan, mendukung kita. Saat kita menghadapi ujian, kegoncangan, ya kita tidak hancur, tidak jatuh. Tapi kita semakin bertumbuh besar dan kuat rohani. Kuat rohani, bertumbuh dewasa, besar dan kuat rohani. Hanya berharap sepenuh kepada Tuhan. Dan saat Yesus datang kembali, saat antikris berkuasa, sayap Tuhan yang akan menyingkirkan kita di padang gurun. Jauh dari antikris. Antikris tidak bisa melihat, matanya tidak bisa melihat. Apalagi mau menjangkau kita. Dan saat Yesus datang di awan-awan, kita diterbangkan ke awan-awan. Bertemu Yesus, mempelai pria surga. Mari lewat doa penyembahan sore hari ini, kita minta kepada Tuhan,
sayap Tuhan, tangan kebaikan kemurahan, biar dia melingkupi kehidupan kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mau menyembah Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku dengan. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku, lingkupiku, haleluya, dengan sayapmu, naungiku, haleluya, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku terbang, Kau Allahku di saat badai, di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku dengan haleluya. Mari kita mau bertekun di dalam kemah, di dalam penggembalaan ada naungan sayap Tuhan. Haleluya, itu lebih dari cukup untuk memelihara, melindungi kita di tengah-tengah padang gurun dunia ini. Lagi, haleluya, untuk menguatkan kita saat menghadapi ujian, kegoncangan, bahkan akan menyingkirkan kita dari antikris, berarti menyempurnakan kita. Haleluya. Sampai kita tenang, hanya berharap kepada Tuhan sepenuhnya. Ku tenang. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, 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 haleluya,
Kami sembahmu Tuhan. Haleluya. 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 Ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kami menyembah, memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Sembah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Haleluya. 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 Menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, kami puji namamu. Haleluya. 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 Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terpuji namamu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
ajaib Tuhan. Haleluya, ajaib Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terpuji namamu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Naungi kami. Lingkupi kami Tuhan. Haleluya. 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 Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Ajaib Tuhan. Engkau baik bagi kami. Haleluya. 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 Sekalipun kami lemah, hanya seperti biji mata yang kecil tidak berdaya, Engkau menaungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, naungi kami semua. Oh haleluya, 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 haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Tangan kemurahan kebaikan-Mu menaungi kami semua. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Haleluya. 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 Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku. Kita bangkit berdiri. Lingkupiku dengan sayapmu. Haleluya. Naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai
bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Dengan apapun persoalan, kegoncangan kita hadapi, semua Tuhan izinkan supaya rohani kita bertumbuh besar dan kuat. Haleluya. Haleluya. Dengan tanda kita hanya berharap sepenuh kepada Tuhan. Tidak berharap kepada yang lain yang ada di dunia ini lagi. Sambil kita mengangkat kedua tangan, kita percaya dan mempercayakan hidup sepenuh kepada Tuhan. Haleluya. Kegoncangan apapun dalam nikah, dalam pelayanan, hanya berharap kepada Tuhan. Ku tenang sebab Kau Allah. Sampai kita tenang, hanya berseru terserah Engkau Tuhan lagi. Haleluya. Ada naungan sayap Tuhan bagi kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Allah kami, naungi kami dengan tangan kemurahan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau memulihkan kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kegoncangan dalam nikah, kegoncangan dalam pelayanan, dalam ekonomi semua ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berbahagia. Kami memiliki Allah yang hidup, tempat kami bersandar berharap. Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkau sumber kemenangan dalam setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menyucikan, membaharui kehidupan kami secara terus-menerus. Sampai suatu saat kami tampil sempurna sama mulia seperti Engkau Tuhan. Dan lihat firman-Mu juga, kami mengalami jamahan tangan Tuhan. Kami mengalami jawaban dalam segala pergumulan hidup kami. Baik pergumulan nikah, buah nikah, Tuhan tolong berikan kemenangan. Satukan nikah, buah nikah kami dalam satu firman pengajaran benar. Pergumulan dalam usaha pekerjaan, Tuhan berikan kemenangan juga. Tuhan tolong menghadapi jalan buntu, buka jalan. Masalah hutang piutang, rumah tanah, semuanya Tuhan tolong. Engkau berikan jalan keluar semuanya. Nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Yang mencari pekerjaan buka jalan, tapi tidak mengganggu ibadah pelayanan. Yang sudah bekerja, pekerjaan yang ada tidak menghambat untuk beribadah melayani, tapi menjadi sarana untuk membawa hidup ini semakin diisi dengan firman-Mu, Roh-Mu dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan.
Kami juga berdoa untuk ibadah pelayanan kami. Biar kami tetap setia berkobar, beribadah melayani Engkau, tidak mudah terhalang oleh apapun, baik oleh penyakit, oleh pengaruh-pengaruh dunia, dan lain oleh dosa dan lain sebagainya. Kami tetap setia berkobar-kobar, beribadah melayani Engkau dengan kekuatan yang melimpah yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pelayanan di sini, pelayanan di Diora Engkau berkati. Bukakan senantiasa rahasia firman-Mu sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Mampukan hamba-Mu melayani dalam tabisan benar, dalam kesucian, untuk menghantar jiwa-jiwa yang Kau percayakan layak jumpa dengan Kau Yesus, mempelai pria surga. Pertambahkan jiwa-jiwa yang sudah undur, tarik kembali dengan tali kasih setiamu. Engkau tahu siapa orang-Mu Tuhan. Sebab itu kami hanya berseru berserah ke dalam tangan kasih-Mu saja. Terima kasih Tuhan, pembangunan rumah ibadah secara fisik. Tuhan tolong Engkau Yehova Jireh mau menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Menghadapi Natal tanggal 24 di Diora, 25 di sini, Tuhan tolong semuanya. Bukakanlah rahasia firman, gerakan jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Ada berita Natal yang akan memberikan kekuatan, yang akan menyucikan, membaharui kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua rohani kami di Tentena. Engkau berkati, Bapak Gembala berikan kuat kesehatan. Demikian juga hamba-Mu Pendeta Wiyahendra, pakai semuanya sebagai alat-Mu untuk menyebarkan kabar yang besar, firman pengajaran yang benar ini. Terima kasih Tuhan. Keluarga kami yang belum mengenal pengajaran ini, berkemurahanlah Tuhan. Untuk mereka juga bisa mendengar, bahkan menerima firman pengajaran. Sehingga kami bersama dengan keluarga kami mengalami keselamatan nikah yang utuh. Seperti yang dialami oleh Nuh, juga oleh Rahab. Kami alami dalam kehidupan kami, dalam nikah rumah tangga kami. Tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil bagi yang percaya kepadamu Tuhan. Yang sakit ampuni, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan kuasa bilur-Mu. Yang lemah kuatkan, dalam pencobaan berikan kemenangan. Oh Tuhan tolong semuanya. Yang susah Engkau berikan penghiburan. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah Engkau berkati. Menghadapi masalah yang ada, baik masalah COVID-19, masalah keamanan dan sebagainya. Tuhan tolong Engkau berikan kepada pemerintah kami rasa takut akan Engkau. Sehingga dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka, semuanya untuk kesejahteraan rakyat yang ada. Turut campur tangan Tuhan ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Umat-umat-Mu dimanapun berada, lindungi dari virus corona. Oh hamba-hamba-Mu semua lindungi Tuhan. Tuhan tolong semua. Engkau mengadakan perbedaan antara orang beribadah kepada Tuhan dengan orang di luar Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tenaga medis semua Tuhan tolong Engkau berkati, lindungi semua. Oh semua aparat keamanan Engkau juga memberkati, Engkau pelihara, lindungi semua. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, tetapkan firman dalam kami semua. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita membawa korban persembahan kepada Tuhan. Di Yerusalem Baru. Satu kota tanpa malam di Yerusalem Baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bertemu Yesus Tuhan. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapanku, tujuan hidupku, dalam hidupku. Kita bangkit berdiri. Ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Tinggal berdiri, kita akhiri ibadah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan kemurahan Tuhan. Sudah memberkati dalam ibadah pelayanan pada sore hari ini. Tetapkan firman dalam kami semua, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Berkati segala pengorbanan umat-Mu, waktu, tenaga, harta, karena Engkau semua Engkau balas berkati. Kaitkan masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing, jaga, lindungi, sertai. Kembalikan besok pagi untuk kami boleh beribadah melayani Engkau, bersaksi membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Bukakanlah rahasia firman-Mu sebagai pembuka jalan segala sesuatu. Sekali lagi kami berdoa bagi umat-Mu yang sakit. Bapak Uce dalam pemulihan kesehatan, Mama Nego di Diora, Daniel juga Tuhan tolong semua. Dan keluarga kami yang terganggu kesehatan, kami datang serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tolong semua, jamah sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sekalian mulai saat ini
sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga, menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri pada kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus berkati.